Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah update energi cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama, untuk membaca bagaimana energi Aquarius bersama dengan pasangan sah. Dan pembacaan kedua untuk melihat bagaimana Aquarius dengan pasangan selingkuhannya ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, di sini mari ingatkan kembali terkhusus untuk kamu yang baru pertama kali singgah di channel ini bahwa ini adalah pembacaan khusus ya, pembacaan khusus untuk melihat Aquarius yang memang nyata-nyatanya kondisi saat ini sedang berbagi hati gitu ya. Harus yakin dulu baru boleh ngelanjutin video ini. Karena ini updatean, ini bukan untuk melihat apakah Aquarius sedang berselingkuh ataupun tidak ya. Ini adalah pembacaan energi berkelanjutan, oke? Dan kemudian ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya di sini akan terbolak-balik, tarikan energinya di sini vice versa. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa nanti yang coba untuk mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung kita awali dengan melihat bagaimana energi yang hadir dalam hubungan Aquarius bersama dengan pasangan sahnya ya. Baik, langsung aja situasi kondisinya 2 of Wands. Di sini ada keraguan, lanjut enggak ya, tinggalin enggak ya. Tapi kalau aku mau serius, nanti aku nih jadi enggak bisa bergerak bebas. Atau kalau aku nih ninggalin, apakah nanti akan ada seseorang yang bisa seperti dia? Nah, gitu ya. Jadi ada dilema yang cukup kencang di sini. Oke, sehingga pasti akan mempengaruhi jalannya hubungan gitu. Oke, baik, mulailah di sini kalau mari lihat ya, adanya ketidakpuasan lah gitu ya. Mulailah ada rasa bosan di sini gitu. Oke, yang jelasnya diri aja, yang jelas diri aja di sini yang mari lihat belum mantap untuk melihat masa depan. Baik, energi dari pasangan Aquarius. Ini bingung ya pasangan Aquarius, kalau mari tangkap bingung harus lakuin apa. Itu tadinya bingung harus ngelakuin apa. Apakah aku nih harus pergi ataukah aku nih harus ninggalin gitu. Nah, tetapi pada akhirnya sulit ditemukan di sini, sulit banget untuk melepaskan diri walaupun pada kenyataannya tuh udah tahu Aquarius itu udah punya orang lain gitu ya, sedang bermain-main, membagi hati kepada orang lain. Penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh Aquarius itu nilainya tuh nilai yang negatif, tadinya seperti itu, banyak banget negatif. Ini Aquarius ini kurang beginilah, inilah gitu ya, dilontarkan semua pikiran-pikiran negatif kepada Aquarius gitu. Tapi pada akhirnya pun tidak berani mengambil sebuah langkah besar gitu, tidak berani mengambil sebuah langkah besar. Maksudnya kayak gini, ninggalin tidak berani, tapi bikin pun keadaan dan kondisi dalam hubungan ini berubah, itu pun tidak ada. Jadi jatuhnya ini hubungan hanya mengalir lah begitu saja gitu ya. Hanya ngalir begitu aja, seolah-olah di sini hak untuk menentukan, hak untuk mengarahkan hubungan ini tidak dimiliki oleh pasangan sah Aquarius ini. Nah, untuk beberapa, soalnya ini hubungannya udah kadung lama, udah kadung dalam pernikahan,
beberapa di sini ada dalam proyek mencari finansial secara bersama. Jadi itu pun akhirnya merupakan sebuah pertimbangan. Nah, kita ya. Kemudian di sini untuk beberapa pasangan Aquarius ini saya lihat mulailah bersepakat gitu. Oke lah, kalau Aquarius itu mau main-main di luar sana dengan seseorang, tidak masalah. Untuk beberapa bahkan di sini menemani gitu ya, bergaul, berkenalan juga sama orang ketiga. Nah gitu, untuk beberapa, tapi yuk mari lihat tuh ndak banyak juga. Hanya kemudian akan fokus ke tetap membangun hubungan ini. Hanya sampai batas ke situ ya, sebagian besarnya, karena ndak mudah juga menerima situasi yang berbagi-bagi hati seperti ini gitu ya. Nah, andai jika, karena ini beberapa ya, ini pun ndak tahu bahwa Aquarius ini main belakang, menjalin hubungan dengan orang lain gitu ya. Namun yang jelasnya udah ngerasa sampai sejauh ini, terlepas dari hal negatif yang hadir dalam hubungan, kolaborasi kerjasama dengan Aquarius ini pun baik gitu loh. Jadi kemudian ndak ada lah ceritanya aku akan pergi meninggalkan Aquarius, aku akan membuka lembaran hidupku yang baru, aku nggak mau tanpa kamu, dengan kamu gitu, aku bisa hidup tanpa kamu. Ujar-ujar yang seperti itu, mari rasa itu ndak ada gitu ya. Ini energinya berkelanjutan gitu, energinya berkelanjutan, walaupun di situ ada pemikiran untuk menciptakan relationship yang lebih bagus, yang lebih baik gitu. Namun itu tidak dijadikan sebuah tujuan yang buru-buru gitu ya. Jadi pokoknya aku dengan Aquarius titik gitu. Aku dengan Aquarius titik, aku dampingi dia dengan sebaik mungkin, karena pada kenyataan tanpa Aquarius ini pun saya lihat pasangan menilai dirinya dia ya. Menilai dirinya itu tidak mampu, menilai dirinya itu tidak bisa. Ini takut. Kalau mari katakan di sini takut untuk melepaskan. Walaupun dalam upaya untuk bertahan ini itu banyak pengorbanannya, dan walaupun ternyata hubungan ini bukan zona nyaman gitu ya. Bisa ini zona perang, tapi ya sudahlah itu. Ya, energi dari pasangan Aquarius itu udahlah. Yang jelasnya aku adalah partner Aquarius, Aquarius adalah partnernya aku. Nah, kayak gitu aja. Aku adalah partnernya Aquarius dan Aquarius adalah partnernya aku. Yang penting ini jangan hubungan makin riweh, jangan hubungan tuh makin ribet, terutama dia tuh gak mau ya dari dirinya. Itu yang menyebabkan persoalan atau konflik baru hadir antara hubungan dia dengan Aquarius ini. Oke, baik. Sementara energi Aquariusnya sendiri, sebenarnya ini udah abai banget ini Aquarius ini. Udah abai banget di sini. Saya rasa udah nggak peduli. Jadi hubungan ini jalan tuh hanya karena partnernya ini aja gitu ya, hanya karena pasangan sahnya ini aja nih yang masih terus mau jalan. Kalau dari energi Aquariusnya sendiri saya lihat terserah kamu lah, suka-suka hatinya kamu lah. Bahkan jika ini udah pernikahan ini bisa hanya kayak sekedar status aja
Tapi peran Aquarius dalam hubungan sah, mari lihat itu setidaknya untuk saat sekarang ya. Untuk sementara itu udah ndak ada. Udah nggak ada lagi. Kalau peran bener-bener ya, aku adalah pasanganmu, cerita kamu adalah cinta dalam hidupku tuh, nampak mari ndak ada. Gitu ya. Jadi Aquarius ini nggak mau ngambil peran, dia nggak mau berfungsi dengan baik di sini. Bisa jadi untuk beberapa nih. Ini karena dia pernah ditolak ya, dia pernah ingin berbuat baik kepada pasangan, tapi dia mendapatkan perlakuan yang dia rasa itu melukai hatinya, gitu. Jadi dia bilang, nggak mau lagi lah upaya, udahlah tuh, kemarin udah upaya kok, sekarang udah nggak mau lagi. Nah, beberapa ada kayak kita. Nah, namun beberapa enggak lah, nggak mau, gitu ya. Dari awal tuh udah yang nggak mau lagi lah, udah pupus, udah hilang di sini cinta, udah nggak ada lagi yang mau diberikan ke kamu, atau memang nggak ada dari awal tuh, nggak ada tumbuh cinta ke kamu. Nah gitu. Maka sekarang tuh akan ditampakkan oleh Aquarius ini. Dia kalau mari lihat tuh nggak main sembunyi-sembunyi ya. Nggak main sembunyi-sembunyi. Maksudnya dia nih, aku nggak mau terluka lagi di sini. Ada sudah ini drama melukai dan terlukai gitu ya. Udah ada di sini. Jadi ini bukanlah akumulasi, ujuk-ujuk berbagi hati. Ya, jangan salah paham, jangan bilang mari membela gitu ya. Kemarin ada mari temukan di kolom komentar. Ini tarot readernya tetap membela orang yang salah. Enggak. Siapa juga saya yang bilang ini benar, ini salah. Saya ini tarot reader. Tarot reader tuh hanya bacain energi yang datang gitu ya, dan kita tuh ini netral ajanya, kita itu sebagai tarot reader. Sebenarnya tidak ada niatan untuk membela si anu, untuk menyalahkan si itu gitu ya. Jadi agak sedih juga bacanya mari di kolom komentar yang kayak gituan ya. Jadi curhat ini tarot readernya. Udah 3 tahun jadi YouTuber, tapi kalau datang sentilan-sentilan kayak gitu masih sedih loh sebenarnya. Mungkin mentalnya Maria mental unyu-unyu ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi yang bilang tuh udahlah, ini udah akumulasi kok, aku tersakiti, atau udah akumulasi aku tuh nyakitin kamu, dan udah deh kita jalan sendiri-sendiri aja, atau untuk saat ini aku tuh nggak akan ngelakuin apapun dalam hubungan kita gitu ya, untuk menghindarkan aku tuh tersakiti, atau kegilaanku ini hadir untuk nyakitin kamu. Nah, jadi ini bukannya tanpa perasaan Aquariusnya gitu ya, hanya saja untuk tetap tegar. Nah, itu yang memang sudah tidak terlihat lagi. Untuk tetap tegar bersama, mengambil peran lebih banyak gitu ya. Kalaupun di situ ada pernah Aquarius ini pernah melakukan kesalahan, nah kayak gitu ya. Jadi dia tuh ndak mau lagi terus-menerus melakukan kesalahan di sini. Jadi untuk sekarang ditariknya lah energi dia ya. Aku harus menarik energinya sendiri biar kondisi yang memungkinkan pasangan tersakiti itu ini ndak ada lagi. Terutama jika ini udah masuk ke pernikahan kayak gitu ya. Jadi jatuhnya Aquarius ini saya lihat akan lebih banyak diam, atau dia bikin ketidaknyamanan ke pasangan biar ndak ada interaksi lanjut ya, biar nggak ada interaksi lanjut antara mereka berdua. Jadi pulang ke rumah tuh niatan tuh diam-diaman aja lah gitu ya, agak-agak cuek-cuek aja lah, ndak mau ngomong banyak-banyak gitu ya,
nggak mau ngomong panjang-panjang, maunya itu mengelak, maunya itu menghindar aja dulu kayak gitu ya, biar ndak ada lagi drama yang bikin dia itu sakit hati. Terutama dia ya, kalau Mari tangkep di sini terutama dia kayak yang ndak mau bikin hatinya itu terluka lagi oleh sebab pasangannya dia ini gitu ya. Tapi memang kalau untuk energi pasangan apa tuh namanya ya, ingin bersama. Jadi ini bertolak belakang ya, pasangan sahnya ingin bersama. Nah, Aquariusnya sendiri tidak ingin bersama. Inginnya dia itu terjadi perbaikan dalam hubungan mereka, tapi Aquariusnya udah ndak mau lagi. Setidaknya itu energi untuk sekarang ya. Nah, ini mungkin beberapa ada sesuatu yang diulang-ulangi oleh pasangannya Aquarius ini ya. Aquarius tuh nggak suka tuh kalau diperlakukan seperti ini, seperti itu gitu. Tapi pasangannya ini selalu ngulang-ngulangin gitu, masih ngulang-ngulangin. Entah itu karena Aquarius bersikap tidak tegas untuk bilang aku tuh nggak senang kalau yang kayak gitu kamu lakuin ya. Entah pun dia nggak tegas ngomong, ataupun dia udah pernah ngomong tapi diacuhkan oleh pasangan. Nah gitu. Jadi jelasnya energi dari Aquarius di sini energinya itu pasif, nyakitin tuh nggak mau, tersakitin itu juga apalagi ya, pastilah dia di situ nggak mau. Jadi hubungan ini kalaupun dia dalam pernikahan hanya sekedar dapat status atau hanya sekedar dapat beberapa benefit, kenyamanan di situ. Tapi interaksi adanya dua orang pemain yang sedang membawa hubungan ini ke arah keharmonisan, nah itu yang agak kurang Mari temuin. Kalaupun ada yang mau coba harmonis itu ya hanya dari pasangan sah Aquarius ini aja. Oke, baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Scorpio, Taurus, Leo, kemudian di sini ada energi dari Libra. Hadir di situ lagi-lagi Taurus, bisa juga ini Capricorn, Sagittarius. Kemudian di situ ada energi dari Aries ya, energi api. Kita tinggalkan hubungan Aquarius bersama dengan pasangan sah. Masuklah kita kepada melihat hubungan Aquarius dengan pasangan selingkuhannya, apakah lebih baik daripada pasangan sah ataupun tidak gitu ya. Oke, namun dalam pembacaan Aquarius dengan pasangan sahnya tadi, Mari tangkap kayaknya itu nggak ada pengaruh ya dari hubungan dia bersama dengan orang ketiganya ini. Itu hanya internal mereka berdua aja yang memang kondisinya itu ndak jumpa dalam jembatan keharmonisan. Hanya itu aja. Oke, Aquarius bersama dengan selingkuhannya. Energi yang mereka hadapi adalah Four of Pentacles. Tapi dia posisinya reversal di situ. Energi dari selingkuhan Aquarius. Mantap kali ini. Mantap kali energi selingkuhan Aquarius ini. Wah, dia ini orangnya saya rasa udah cukup berpengalaman dalam hidup. Nggak tahu juga apakah berpengalaman juga dalam hal percintaan atau dalam hal mengambil pasangan orang lain, entahlah. Tapi yang jelasnya Mari nangkep bahwa orang ini udah tahu nih kisi-kisi kehidupan itu kayak gimana gitu ya. Jadi ini adalah seseorang yang charming banget, ini adalah seseorang yang mempesona banget, ini adalah seseorang yang tahu cara memperlakukan orang lain itu seperti apa tanpa harus merendahkan harga dirinya dia, gitu ya. Jadi ini orang akan sedang meluncurkan atau memancarkan karismanya kepada Aquarius, gitu ya. Memang dalam kondisi sekarang ini pastilah dia tahu Aquarius sebenarnya udah punya pasangan lain, udah punya pasangan sah, tapi ini justru menjadi sebuah tantangan bagi dirinya dia. Nah gitu ya, ini sebuah tantangan.
Dan dalam hubungan bersama Aquarius sampai sejauh ini adalah hubungan yang cukup memuaskan, walaupun mungkin tidak juga terlalu harmonis atau kayak gimana gitu ya, karena ada juga rasa kesel di sana gitu ya, kayak ngerasa bahwa aku harus lebih diperlakukan dengan baik, atau gitu ya, aku harus diperlakukan dengan lebih baik, atau ada beberapa hal yang dia rasa Aquarius ini seneng mancing-mancingin dia gitu ya. Ini kalau Mari katakan, tunggu kita lihat dulu ya. Ini cinta enggak, seneng iya gitu ya, happy, bersenang-senang dengan Aquarius ini. Saya rasa tuh iya. Ini dengan energi seperti ini ya, kalau untuk pernikahan jangan-jangan tuh enggak ada kepikiran oleh orang ini, oleh selingkuhan dari Aquarius ini. Kalau untuk pernikahan itu benar-benar ya ingin menjadi istri, ingin menjadi suami. Saya rasa di situ enggak juga, tapi sekedar ingin menjadi pasangan, iya kelihatan dengan jelas. Karena dia ini kan orangnya suka tantangan ini, karena energinya ini Mari tangkap lagi energi api, Sagittarius, Leo, Aries ini ya. Jadi orang-orang Sagittarius, Leo, Aries ini itu orang-orangnya dinamis ya. Ini orang-orangnya tuh yang kayak mudah senang sama orang, mudah tertarik sama orang. Nah, yang model kayak gitu. Dan apalagi jika orang-orang orang Sagittarius, Leo, Aries, Mari katakan aja lah energi api ya. Orang-orang yang punya energi api seperti ini, dia tuh kayak ngerasa yakin, aku tuh bisa ngebahagiain orang, aku tuh bisa bantu orang gitu ya. Aku tuh bisa membawa seseorang itu punya kehidupan tuh yang lebih baik. Nah, kayak gitu. Dan dia kondisi sekarang itu bisa ngelihat ada hal-hal yang positif dari Aquarius ini, yang dia rasa di situ energi positif ini tuh harus dikelola untuk sesuatu gitu ya, untuk sesuatu demi Aquariusnya. Nah, itu untuk pembacaan lebih serius. Tapi kalau untuk secara general, secara garis besar, iya dia tuh ngerasa kayak, wow, ini Aquarius ini seseorang nih, sesuatu banget nih gitu ya. Walaupun dia tidak cinta di sini, tapi dia ngelihat, dia tertarik secara fisik gitu ya, secara luar lah dari Aquarius ini. Saya rasa di situ dia tertarik, dia happy dengan hubungan mereka ini. Dia ngerasa ada satu lonjakan kegirangan dalam hidupnya dia ketika Aquarius ini hadir ya, ketika dia kenal sama Aquarius ini. Untuk beberapa bahkan dia nganggap, wah kami ini pasangan yang cocok, kami ini pasangan yang pas kayak gitu ya. Tapi hanya sebatas di situ. Untuk komitmen, Mari agak ragu di sini kalau untuk komitmen, soalnya ada judgment ya, ada kartu judgment di sana. Namun untuk mendapatkan cinta ya, merasakan cinta terhadap Aquarius ini, iya itu ada. Pengen disayangin Aquarius atau pengen menikmati cinta itu ada. Nah, untuk beberapa ini kayaknya usianya lebih tua dari Aquarius ya, walaupun dia wanita ya, tidak tertutup kemungkinan dia agak lebih tua di sini. Soalnya seperti Mari katakan tadi, ini orangnya udah banyak pengalaman ini. Jadi dia tuh udah tahu cara masuk dalam hidup orang itu seperti apa, tuh dia udah tahu banget gitu ya. Cara bikin orang itu untuk nyaman sama dia tuh udah ngerti. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ini pengalamannya dia gitu kan. Nah, dan untuk menjadi orang ketiga ini, saya lihat tidak ada rasa bersalah di situ. Karena aku nih mau bahagiain loh, aku tuh kepingin bahagia loh, lah terus salahnya di mana? Nah, kira-kira kayak kita ya. Dan bahkan kalau ada seseorang yang berusaha untuk menjauhkan dia dari Aquarius, saya rasa dia akan, kenapa kamu? Nah, kayak gitu, nantang langsung. Ini orang saya lihat tuh berani gitu ya. Ini orang berani, tapi main-main dia itu cenderung main-main yang elegan di sana gitu ya. Main-main yang elegan. Jadi maksudnya gini, kalau diajak jambak-jambakan ini sama pasangan sah,
tonjok-tonjokan sama pasangan saya, ini maju. Wow, malah seneng dia. Malah seneng dia di situ ya. Nggak boleh dipancing ini orang, energinya. Nggak bisa dipancing di sini. Lu jual, gua beli dengan harga berkali-kali lipat. Nah itu dia moto dari pasangannya selingkuhan Aquarius ini gitu ya. Jadi dia bilang, ini mau ini maunya aku dengan Aquarius gitu. Ini maunya aku seneng sama dia. Terus dia tuh yang aku udah tahu nih konsekuensi dengan Aquarius ini seperti apa. Ya enggak masalah. Itu hal kecil semua itu. Nah gitu deh. Pokoknya aku mau happy. Pokoknya aku tuh mau seneng gitu ya. Dan bahkan ada energi-energi yang aku tuh mau bantu dia. Aku tuh mau berarti bagi hidupnya dia. Biar dia itu hidupnya lebih baik, lebih gini, lebih gitu. Nah gitu ya. Jadi perasaan dari selingkuhan Aquarius ini, aku tuh datang bukan untuk menghancurkan, tapi aku tuh datang untuk memberikan tambahan nilai kepada hidupnya Aquarius. Nah gitu. Kalau tanpa Aquarius ini sebenarnya aku bisa nih, kalau dia bisa ngomong ya. Kalau tanpa Aquarius aku bisa, mau kayak Aquarius itu 10 biji, aku bisa dapat. Nah, ada di situ rasa apa tuh namanya? Rasa bangga, ada di situ rasa rasa bangga lah ya, mari katakan di sini ya, ada rasa bangga di situ. Dan enjoy, dia sangat amat menikmati hubungan mereka ini. Apalagi di sini kayaknya dia yang lebih berperan besar, dia yang lebih mengkontrol, dia yang lebih membawa lika-liku hubungan mereka. Jadi dia seseorang yang lagi megang remote gitu ya. Bukan hanya Mbak Rara aja yang megang remote langit gitu ya, tapi orang ini juga ngerasa bahwa dia megang remote dalam hubungan mereka ini. Dan bahkan dia tuh ada yang bilang bahwa aku yang kontrol hidupnya Aquarius ini. Nah gitu, Aquarius ini ada di bawah ketekku. Ada beberapa yang ngomong kayak gitu ya. Oke, Aquariusnya sendiri di sini. Aquarius ngerasa cocok ya. Mereka punya ketertarikan yang sama di sini gitu ya. Punya ketertarikan yang sama. Jadi Aquarius melihat bahwa orang ini datang dalam hidupnya dia itu membawa benefit untuk dia gitu ya, membawa keuntungan tertentu untuknya dia. Dan di sini kalau dibilang dia Aquarius, dia dikontrol oleh pasangannya ini, saya rasa enggak juga ternyata. Namun ujar-ujar selingkuhannya ini aja yang kayak gitu ya, bahwa aku kontrol hidupnya Aquarius. Saya rasa Aquarius ini orang yang berpendirian gitu ya. Maksudnya gini, kalau untuk menundukkan orang-orang Aquarius ini sebenarnya tuh agak susah gitu. Kecuali dia melihat ada benefit dari seseorang untuk dia. Tapi di situ dia jadikan biasanya tuh dia jadikan sebagai partner. Ini energinya. Dia di sini lebih cenderung bilang bahwa dia tuh bukan pecinta ya. Dia tuh bukan seseorang yang sedang mabuk kepayang, mabuk asmara terhadap selingkuhannya ini. Tapi dia ngerasa ada kecocokan yang luar biasa di sini, gitu ya. Ada kecocokan yang luar biasa memuaskan dalam hubungan mereka ini. Kayak ini kan seseorang ini kan bukan orang-orang biasa kalau menurut Mari ya. Kalau menurut Mari itu bukan orang-orang biasa. Ini orang-orang yang cerdik, orang-orang yang luas, orang-orang yang berpikiran terbuka. Jadi dia ini bukan hanya akan mengangkat roknya atau hanya pintar untuk ngegombal seseorang, merayu seseorang, enggak. Tapi dia di situ menawarkan nilai dirinya dia terhadap Aquarius. Nah di situ ya. Jadi dia ini bukan hanya sekedar mau buka celana dalam aja ya kepada Aquarius ini. Tapi itu tadi Mari katakan, dia itu
dan saya rasa Aquarius juga melihat hal itu ya. Beberapa nih, hanya untuk yang resonate aja, Aquarius itu bisa ngelihat, iya ini orang ada nilainya ini gitu. Ini orang bisa juga ini diandalkan untuk beberapa hal. Bisa diandalkan untuk beberapa hal. Nah, kayak gitu ya. Jadi why not? Kata Aquarius tuh why not? Kenapa tidak gitu? Mana secara look juga saya rasa Aquarius lumayan seneng ya lihat tampilan dari pasangannya ini. Wah ya ini cantik. Ini ganteng, ini seksi kayak gitu ya. Ada ke arah sana energi Aquarius ini. Aquarius itu kan seneng lihat yang bagus-bagus gitu ya. Seneng lihat yang berkarakter. Nah, itu orang Aquarius. Aquarius itu bisa ngelihat sesuatu yang seneng ngelihat sesuatu tuh yang unik, yang tidak rata-rata gitu ya, punya ciri khas sendiri, dan saya rasa dia lihat ini dari pasangannya ini gitu. Nah, terlepas dari urusan hanya sekedar seksualitas di sini, karena saya lihat ketertarikan, misalnya mereka ini udah pernah hubungan intim, jangan-jangan hubungan intimnya itu hanya flat gitu ya, ndak terlalu wow, ndak terlalu hot atau kayak gimana bagi Aquarius, tapi ya itu tadi kayak ngobrol tuh nyambung gitu ya, bisa diajak ngobrol tuh asik, bisa ayo ke sana yuk, ayo kayak gitu. Jadi pasangannya ini saya rasa banyak bisanya, serba bisanya gitu ya. Dan dia tuh luwes-luwes aja gitu. Nggak yang terlalu banyak cincong gitu ya. Nggak terlalu apa di situ ya. Nggak terlalu mau membatasi dirinya. Jadi Aquarius ini gini yo, oke, gitu ya, oke. Nah, jadi cap oke aja nih. Cap oke aja. Apalagi tadi ya, ternyata dia bisa membantu Aquarius dalam hal bisnis barangkali, atau untuk meningkatkan sesuatu, menutupi sesuatu, meningkatkan sesuatu dari hidupnya dia kepada hidupnya dia, maka dia maulah berdiling-dilingan dengan selingkuhannya ini gitu ya, dengan selingkuhannya. Kalau kamu tanya Cici, Aquarius ini punya cinta ndak ke selingkuhannya ini ndak cinta. Kalau Mari katakan sebenarnya ini ndak cinta, tapi ini cocok gitu. Ini cocok, ini nyambung. Aquarius itu cenderung ndak pakai perasaan yang love kayak gitu tuh ndak ada. Perasaan Mari ya, yang Mari tangkap di sini ya. Gitu. Cinta-cintaan kayak manja, roman kayak gitu saya rasa agak kurang lah. Kalaupun terlihat mereka ini romantis, itu lebih cenderung selingkuhannya Aquarius ini yang pandai memainkan kondisi, yang pandai memainkan peran gitu ya, yang membawa suasana ini terlihat itu suasana yang romantis banget, suasana yang asik banget gitu, karena ini orangnya kreatif, cerdik gitu ya, apa namanya tuh, spontan, atraktif, pokoknya asik banget lah ini selingkuhannya ini gitu. Dan itu yang Mari rasa dilihat oleh Aquarius ini, ada nilai, ada value dari selingkuhannya ini, itu yang membuat dia masih tetap menetap. Dan bahkan pertemuan ini saya rasa tuh intens, bagus, komunikasi juga di sini lancar jaya, sukses kayak gitu ya, ndak saling menghindari, justru untuk kondisi sekarang saling mencocokkan diri satu sama lain. Baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari, seperti Mari sampaikan, Sagittarius, Leo, Aries, Pisces, Scorpio, Cancer, energi Aquarius di situ, kemudian hadir energi dari Gemini gitu ya. Oh, itu ada energi dari Taurus. Oke, itu aja ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.